Hai, balik lagi di series review tempat kamu bisa nonton tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas series Castle Rock season pertama. Sebagai gambaran, series ini menceritakan sebuah kota kecil fiktif bernama Castle Rock di Amerika. Di kota ini ada sebuah penjara swasta yang terisi penuh kecuali sebuah blok yang dibiarkan kosong selama 30 tahun. Saat kepala penjara baru memimpin penjara ini, ia menemukan seseorang yang dikurung di sana selama berpuluh-puluh tahun tanpa identitas. Siapakah orang ini? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal series ini, kita akan berada di tahun 1991. Seorang anak kecil bernama Henry menghilang selama 11 hari sehingga sudah dianggap meninggal. Namun seorang polisi bernama Alan masih belum menyerah. Ia masih mencari Henry di hutan, namun kali ini ia berpikir mungkin ia bisa menemukan mayat Henry di tumpukan salju. Dari sebuah tumpukan salju, ia menemukan sesuatu yang empuk, namun saat memeriksanya yang ia temukan adalah bangkai seekor rusa. Ia beristirahat sejenak di pinggir danau yang sepenuhnya membeku. Tiba-tiba, ia mendengar suara aneh di hutan ini yang ia tidak bisa tentukan di mana sumbernya. Di saat yang sama, ia bisa menemukan Henry yang berada di tengah danau padahal sebelumnya ia tidak ada. Dan dengan begitu, series ini pun dimulai. 27 tahun kemudian di tahun 2018, seorang pria bernama Leslie adalah pemimpin sebuah penjara swasta di Castle Rock. Hari ini adalah hari terakhir ia bekerja dan akan pensiun mulai dari besok. Ia memiliki seorang istri bernama Martha dan walau mereka sudah cukup tua namun mereka tidak memiliki anak. Leslie pergi namun ia tidak pergi ke kantornya melainkan ke sebuah jurang. Ia mengikat tali ke pohon dan memasukkan kepalanya ke tali untuk bunuh diri. Kemudian ia menginjak gas hingga kepalanya putus dan mobilnya terlempar ke dalam danau. Tentunya ini mengejutkan karena hari ini adalah hari terakhir ia bekerja. Keesokan harinya, seorang perempuan bernama Teresa akan menggantikan Leslie menjadi kepala penjara. Tentu kematian Leslie menjadi bahan pembicaraan semua karyawan penjara. Kepala Leslie yang terputus masih belum ditemukan dan ternyata 4 kepala penjara ini meninggal saat bekerja. Boost enrollment by 20%, we get an extra 1.5 million a year. Pria bernama Reeves merupakan wakil kepala penjara menyambut Teresa. Ia menjelaskan jika ia bisa menampung 20% lebih narapidana di tahun ini, maka akan ada tambahan pemasukan sebesar $1,5 juta. Ingat, penjara ini adalah penjara swasta sehingga tentunya profit oriented. Seorang penjaga bernama Dennis memberitahu kalau semua blok di penjara sudah penuh, kecuali blok F yang sudah dikosongkan sejak kebakaran di Natal 30 tahun yang lalu. You're telling me that my predecessor left an entire wing of this prison unoccupied for 30 years? Teresa bingung kenapa pendahulunya membiarkan blok F kosong padahal blok itu bisa menampung setidaknya 70 narapidana. Dennis dan rekan penjaganya diperintah untuk menghitung berapa kasur yang bisa digunakan di blok F. Tempat ini telah dikosongkan selama 30 tahun jadi tentunya tempat ini terbengkalai. Rekan penjaganya memilih bermalas-malasan di kasur penjara, namun Dennis penasaran ada apa saja di blok ini. Seharusnya tempat ini kosong, namun Dennis menemukan jejak kaki. Ia mengikuti jejak kaki itu yang membawanya ke bagian bawah blok F. Ia menemukan sebuah pintu besi besar dan memeriksanya. Di sana ia kembali melihat pintu besi yang mengarah ke arah bawah tanah. Dennis membukanya, namun ia tidak bisa melihat apapun. Namun bukunya terjatuh ke dalam lubang sehingga ia terpaksa harus menuruni tangga. Saat sampai di dasar, ia melihat bukunya. Namun yang aneh, ia juga menemukan sebuah kursi, buku, dan kaleng yang dipenuhi puntung rokok. Namun yang paling membuatnya terkejut, ia menemukan seseorang di sana sehingga Dennis dengan cepat kembali ke atas. Dennis memberitahu atasannya sehingga penjaga mengecek narapidana barangkali ada yang melarikan diri. Namun tidak ada yang melarikan diri. Pria yang ditemukan Dennis dibawa ke atas dan diperiksa, namun pria itu tidak berkata apa-apa.
Penjaga tidak tahu siapa pria ini, bahkan pria ini tidak terdaftar di database napi di sini. Pria ini tidak bernama, jadi kita akan memanggilnya Jack biar gampang ya. Terlihat Jack sudah lama dikurung sehingga ia bahkan takut dengan air. Dennis kembali ke bawah dan memeriksa tempat ia menemukan Jack. Ia bisa melihat kurungan Jack seolah ia anjing dan entah berapa lama ia dikurung di sini. Tentu ini masalah besar bagi Teresa karena sekarang ia yang bertanggung jawab dengan penjara ini sementara kepala sebelumnya sudah bunuh diri. Reeves bertanya apakah mereka harus memberitahu polisi atau dewan direksi. Namun Teresa memilih untuk menunggu dulu dan mencoba mengatasi masalah ini secara internal. Teresa menemui Jack dan bertanya siapa namanya. Henry Deaver. Selama ini Jack tidak berkata apa-apa dan kata pertama yang ia katakan adalah Henry Deaver. Seorang penjaga tahu Henry Deaver dan ia yakin pria ini bukan Henry. Henry Deaver adalah anak yang ditemukan Alan di tengah danau 27 tahun yang lalu. Sementara itu di Houston, Texas, Henry adalah seorang pengacara dan saat ini ia sedang menangani sebuah kasus pembunuhan. Namun ia gagal membela kliennya sehingga ia akan dihukum mati. Kembali ke Castle Rock. Setelah Teresa mengetahui kalau Henry adalah seorang pengacara, ia berpikir ini ide buruk untuk memanggil seorang pengacara menemui Jack yang bisa saja penjara salah tangkap dan akan menjadi masalah besar. Or we could find him a roomie. Psycho who collects life sentences. Circle of life. Reeves menyarankan untuk memasukkan Jack di sel bersama psikopat dengan hukuman seumur hidup dengan harapan psikopat itu akan membunuh Jack. Mendengar ini, Dennis tidak tega Jack yang sudah entah berapa lama dikurung kemudian akan dibunuh. Sehingga ia memutuskan untuk menghubungi Henry dan memberitahu kalau penjara menemukan Jack yang dikurung secara misterius. Jack akan dibunuh dan menyebutkan nama Henry sehingga Dennis berpikir kalau mungkin Henry bisa membantunya. Sementara itu masih di Castle Rock, seorang perempuan bernama Molly sedang membeli drugs dari seorang anak. Molly memiliki masalah psikologi karena kecemasan sehingga ia memerlukan obat terlarang ini. Saat ia pulang, ia melihat Henry yang baru turun dari bis. Molly mengenal Henry namun ia memutuskan untuk menghindarinya. Henry berjalan kaki untuk pergi ke rumah ibunya karena Castle Rock adalah tempat tinggalnya sebelum pindah ke Houston. Hey, killer. Seorang pria mengejeknya dengan berkata, "Hai pembunuh," namun Henry memilih mengabaikannya. Saat di gereja, ia berhenti sejenak karena seharusnya di sekitar gereja ada pemakaman tempat ia memakamkan ayahnya yang seorang pendeta. Namun pemakaman itu menghilang dan ditutup dengan aspal dan ia tidak tahu kemana makamnya dipindahkan. Henry pulang ke rumahnya dan ia mendengar alarm berbunyi karena masakan yang gosong. Ibu Henry ada di luar dan lupa kalau ia sedang memasak karena ia mengalami demensia. Ibu Henry bernama Ruth dan karena ia berkulit putih artinya jelas kalau Henry adalah anak angkat. Henry kembali ke Castle Rock untuk memeriksa kasus Jack sehingga sekalian memeriksa ibunya. Ia bingung kenapa ibunya tinggal sendiri karena seharusnya ia memiliki perawat. Selain itu, Henry juga melihat Alan yang merupakan polisi yang menemukannya 27 tahun yang lalu. Alan dan Ruth kini memiliki hubungan dan tinggal bersama. Henry bertanya apa yang terjadi dengan makam ayahnya. Alan menjelaskan kalau gereja membuat investasi yang gagal sehingga terpaksa menjual tanah pemakaman. Untuk sementara, pemakaman itu dipindahkan. Kemudian Henry pergi ke penjara untuk bertemu orang yang diberitahu Dennis. Namun masalahnya ia tidak tahu siapa yang harus ia temui sehingga resepsionis bingung dan menelepon petinggi penjara. Henry dipanggil ke ruangan Teresa. Henry memeriksa data narapidana di sana namun tentunya ia tidak menemukan apapun dan Teresa menutupi tentang ditemukannya Jack. Henry bertanya apa ada transfer napi belakangan ini. If he's in here, he's in there. Namun Teresa masih menutupi Jack sehingga Henry tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Di malam hari, Henry bertanya kenapa Leslie bunuh diri pada Alan karena mereka saling mengenal. Alan tidak tahu kenapa, tapi menjadi kepala penjara bukan pekerjaan yang menyenangkan. Selain itu, Leslie bunuh diri di danau yang sama di mana Alan menemukan Henry 27 tahun yang lalu. Sementara itu, Dennis bertugas mengawasi kamera CCTV.
Namun ia tidak bisa menemukan Jack di sel sementara seharusnya ia berada. Dari salah satu kamera, ia bisa melihat Jack terbebas dan beberapa penjaga mati dibunuh. Dengan cepat, Dennis menyalakan alarm. Kini penjara sedang di tingkat waspada tertinggi dan semua penjaga diarahkan. Namun ternyata semua itu hanya terjadi di kepala Dennis dan Jack masih berada di sel sementaranya. Flashback ke beberapa hari yang lalu. Ternyata yang mengurung Jack di kurungan ini adalah Lacey. When they find you, ask for Henry Deaver. Lacey berkata jika seseorang menemukannya, mintalah Henry Deaver. Bagi Lacey, yang seumur hidupnya di Castle Rock menggambarkan kota ini sebagai kota yang dipenuhi mimpi buruk. Semua hal buruk yang terjadi merupakan sebuah rencana, namun bukan rencana Tuhan. Saat masih SMA, Lacey melihat adiknya sendiri bunuh diri dengan melompat dari atas sekolah. Pilih rumah manapun di Castle Rock dan setiap incinya diwarnai dosa seseorang. Lacey selalu ingin memperbaiki kota ini, namun ia tidak tahu bagaimana sehingga ia hanya bisa menunggu petunjuk dari Tuhan. Suatu hari Tuhan menjawabnya dan Lacey mulai membuat kurungan di bawah tanah Blok F. Kembali ke masa sekarang, Henry pergi ke rumah Lacey dan tentunya yang ia temukan adalah Martha. Martha berpikir kalau Henry datang untuk mengurus kematian Lacey, namun Henry membantah karena ia kesini berpikir kalau Lacey berhubungan dengan Jack. Martha menjawab kalau Lacey tidak membawa pekerjaan ke rumah sehingga ia tidak tahu apapun. Di rumah ini dipenuhi dengan lukisan karena Lacey memiliki hobi melukis. Telepon berbunyi sehingga Martha pergi mengangkatnya. Henry melihat-lihat dan menemukan kalau Lacey menyimpan banyak koran dengan berita buruk yang terjadi di Castle Rock. Dari sebuah laci, ia menemukan banyak kalender ayat-ayat Alkitab yang menunjukkan kalau Lacey adalah orang yang taat agama. Di saat yang sama, Martha selesai menelepon yang ternyata memberitahu siapa Henry padanya. Martha menjelaskan kalau ia adalah jemaat ayahnya sehingga saat tahu siapa Henry, Martha mengusirnya dari rumahnya. Henry dituduh membunuh ayahnya yang membuat jemaatnya tidak menyukai Henry. Namun tentunya tuduhan ini tidak terbukti. What's in the basement? Don't make me call the state police. Henry bertanya ada apa di basement karena dikunci, namun Martha tidak mau menjawabnya. Di tempat lain, Alan pergi ke sebuah bar dan ada Teresa di sana. Teresa merasa terganggu sehingga ia berencana pergi. Namun tidak jadi saat Alan berkata kalau suatu hari ia yang seorang polisi menilang sebuah mobil yang ternyata milik Lacey. But now he knew the devil was a boy. Lacey berkata kalau ia akhirnya mengerti apa yang salah dengan Castle Rock. Lacey selalu berpikir kalau iblis hanyalah sebuah metafora. Namun ternyata iblis adalah seorang pemuda. Lacey berkata kalau ia sudah menangkap iblis itu dan menguncinya di dalam sebuah kotak. Dan setelah itu semua kejadian buruk tidak terjadi lagi di Castle Rock. Don't let that fucking kid out. Alan menyarankan Teresa untuk tidak membiarkan Jack keluar dari penjara. Keesokan harinya, Reeves memindahkan Jack dari sel sementara dan memasukkannya di sel yang sama dengan seorang psikopat. Reeves melakukan ini dengan harapan psikopat ini akan membunuh Jack. Psikopat ini bertanya kenapa Jack di penjara dan tentu Jack tidak menjawabnya. Don't want to touch me. Ia hanya menyarankan kalau pria ini tidak akan mau menyentuhnya seperti sebuah tantangan dan saran di saat yang sama. Di tempat lain, Henry pergi ke sebuah bar yang biasa didatangi penjaga penjara untuk mencari informasi. Namun di sana ia bertemu dengan perempuan bernama Jackie yang merupakan karyawan Molly di sebuah perusahaan real estate. Jackie mengetahui Henry dari rumor kota yang berkata kalau Henry membunuh ayahnya sendiri dengan mendorongnya dari bukit tempat Lacey bunuh diri. Namun saat ditanyai, Henry pura-pura tidak mengingat apa yang terjadi. Tentu Henry membantahnya dan menjelaskan kalau ayahnya meninggal di rumah dan bukan di danau. Tak menemukan informasi berarti, Henry pulang namun ia melihat Alan sedang menggali di belakang rumah. Henry bertanya apa yang ia lakukan. Alan menjawab, ibu Henry sering memberi makan anjing di sekitar komplek. Suatu hari seekor anjing tertabrak mobil dan dikubur di sini.
Dari waktu ke waktu, Ibu Henry sering meminta Alan untuk memeriksa makam anjing itu apakah anjing itu masih mati. Tentu ini adalah permintaan yang aneh, namun di Castle Rock hal aneh adalah normal. Setelah menggali cukup dalam, Alan menemukan sebuah koper. Koper itu berisi bangkai anjing yang entah berapa lama dikubur, namun kondisi bangkainya masih dibilang cukup baik. Setelah menemukan bangkai itu, Alan kembali menguburnya. Saat kembali ke rumah, Dennis kembali menelepon Henry. Namun kali ini, Dennis juga ada di depan rumah Henry sehingga Henry bisa menemuinya secara langsung. Dennis memberitahu kalau petinggi penjara memindahkan Jack dari ruang isolasi dan memasukkannya ke sel isolasi bersama seorang psikopat. Henry berencana melaporkan ini pada jaksa untuk membebaskan Jack dan akan menjadikan Dennis sebagai saksi. Namun Dennis menolaknya karena ia tidak ingin dipecat karena ia butuh pekerjaan. Ia sudah menyelesaikan tugasnya dan ia ingin Henry menyelesaikan sisanya. Namun masalahnya, Henry butuh bukti kalau Jack memang ada karena tentunya penjara tidak akan membiarkannya menemui Jack. Keesokan harinya, Henry bergabung dengan gereja untuk pergi ke gereja penjara untuk beribadah bersama di penjara. Namun ini adalah kedok agar ia bisa bertemu dengan Jack, namun tentunya Jack tidak diizinkan ke gereja penjara. Di saat yang sama, seorang penjaga menemukan psikopat di sel Jack sudah meninggal. Saat diperiksa, koroner menjelaskan kalau di seluruh organ psikopat ini ditemukan kanker stadium akhir sehingga ia mati karena kanker. Saat Henry keluar dari gereja, di saat yang sama Dennis mengeluarkan Jack dari selnya agar bisa bertemu dengan Henry. Ini adalah kali pertama Henry terkena cahaya matahari secara langsung setelah entah berapa lama dikurung. Entah bagaimana Henry bisa mengetahui kalau Jack adalah orang yang harus ia bantu. I can be your lawyer if you want me to be. But you have to say it. Henry berkata ia bisa menjadi pengacaranya, namun Jack harus mengatakan itu terlebih dahulu. Tak lama kemudian, Jack diketahui di luar sehingga penjaga membawanya ke dalam penjara, namun Henry sudah mengambil foto untuk bukti. Keesokan harinya, Henry membaca koran di bar dan melihat iklan Molly yang bekerja sebagai pemilik perusahaan real estate tempat Jackie bekerja. Di tempat lain, Molly dan Jackie sedang membuat miniatur sebuah komplek perumahan. Molly akan melakukan iklan di TV secara live sehingga ia meminta Jackie membawa miniatur ini ke stasiun TV. Saat kembali ke kantornya, di saat yang sama Henry menemuinya. Henry berpikir mereka teman masa kecil, namun Molly terlihat canggung pada Henry. Wherever you go next, does the tape get erased? Hey, I'm a witness. Good luck. Henry menjelaskan ia memiliki klien di sini, namun Molly malah mendengar suara lain yang mengganggu kepalanya. Molly memiliki masalah di mana ia sering mendengar suara sehingga ia membutuhkan narkoba untuk menenangkannya. Kebetulan hari ini obatnya habis sehingga ia tidak bisa tenang. Henry menemui Molly karena ingin memintanya menjual rumah ibunya karena Henry berniat membawa ibunya ke Houston. Namun Molly menolaknya karena mereka tinggal berseberangan sehingga ia takut ada conflict of interest. Flashback ke masa kecil mereka. Henry kecil sedang membakar sebuah rekaman dan Molly menemuinya. Molly mengajak Henry ke kamarnya. Molly menjelaskan kalau ia tahu saat Henry di kamar ia sering onani dan tentunya Henry membantahnya. Molly menjelaskan kalau ia memiliki sebuah kekuatan aneh di mana ia bisa merasakan apa yang orang lain rasakan termasuk Henry. Molly juga tahu kalau ayah Henry sering membawanya ke hutan di tengah malam dan Molly bisa merasakan apa yang Henry rasakan di sana. Kembali ke masa sekarang, Dennis dan Henry bertemu secara diam-diam. Dennis menjelaskan kalau Jack diawasi 24 jam di penjara seolah ia penjahat paling berbahaya. Namun Henry masih butuh lebih banyak bukti untuk mengeluarkan Jack. Di tempat lain, Molly pulang ke rumah namun rumahnya berantakan. Molly memanggil Jackie untuk membantunya bersih-bersih, namun Molly belum tahu apa ada yang hilang di rumahnya. Saat di ruang bawah tanah, Jackie menemukan poster Henry yang menghilang 11 hari saat ia kecil. Jackie bertanya tentang Henry, namun Molly tidak ingin menjawabnya. Molly akan membuat live iklan besok, namun karena ia kehabisan obat, ia pergi ke dealernya. Ternyata pengedar langganannya juga kekurangan suplai sehingga tidak bisa memberikan apa yang Molly butuhkan. Timberland Motor Court, ask for Derek. Ia menyarankan Molly untuk pergi ke sebuah motel dan mencari orang bernama Derek.
Saat malam tiba, Molly baru sampai ke sekitar motel. Namun tempat itu sepi. Ia bertanya pada seorang anak kecil yang bermain sendirian di luar apakah ia tahu Derek. Anak itu menunjukkan tempatnya dan saat Molly pergi, ia melihat banyak anak kecil yang memakai topeng menyeramkan yang sedang bermain seperti persidangan. Molly mengganggu mereka dan bertanya apakah di antara mereka adalah Derek. Namun tidak ada yang menjawab dan meminta Molly untuk mengikuti permainan mereka. Our moms are out drunk, but our daddies are at Shawshank. All of them? Molly bingung di mana orang tua mereka. Seorang anak menjelaskan kalau ibu-ibu mereka mabuk sementara ayah-ayah mereka di penjara. Setelah permainan selesai, seorang anak bernama Derek membawa Molly ke tempat lain. Fuck! Fucking cops! Namun saat akan bertransaksi, di saat yang sama polisi datang dan menangkap mereka. Keesokan harinya, Henry pergi ke kantor polisi untuk bertanya kenapa bunuh diri Leslie tidak diperiksa. Polisi menjawab kalau bunuh diri biasanya memang tidak diinvestigasi lebih lanjut. Di saat yang sama, seorang polisi memberitahu kalau Molly mengacau di tahanan sementara. Mendengar ini, Henry memutuskan untuk menjamin Molly sehingga ia bisa dibebaskan hari ini. Saat di luar, Molly menjelaskan kalau ia memiliki kondisi kesehatan di mana ia bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Perasaan ini membuatnya gila sehingga ia butuh narkoba untuk menenangkannya. Saat Molly dan Henry bersama, sesuatu yang luar biasa terjadi hingga Molly kehilangan kendali. Dan Molly tidak ingin itu terjadi lagi dan karena itulah Molly menghindari Henry. Hari ini adalah hari di mana ia harus pergi ke stasiun TV untuk mengikuti acara TV live untuk programnya. Henry membantu Molly dengan mengantarnya tepat waktu. Namun masalahnya Molly masih belum mendapatkan obatnya sehingga ia kesulitan berkonsentrasi karena mendengarkan suara-suara orang di sekitarnya. Bahkan saat gilirannya di depan kamera, Molly masih tidak bisa berkonsentrasi. Dari kepala Henry, Molly bisa mengetahui tentang Jack. There is a young man right now in a cell at Shawshank State Prison. Di acara live TV ini, Molly berkata kalau Jack dikurung di penjara dan belum dibebaskan pihak penjara tanpa pengadilan. Tentu ini bukan apa yang seharusnya Molly katakan sehingga bagiannya segera dipotong TV karena acara ini live. Saat pulang, Henry bingung kenapa Molly bisa tahu semua ini karena ia tidak pernah memberitahunya. Ini adalah bukti kalau apa yang dikatakan Molly adalah benar tentang ia yang memiliki kemampuan aneh. Keesokan harinya, Henry dipanggil Teresa ke penjara. Kini Teresa tidak menutupi keberadaan Jack di sini. Namun ia tidak menyerah dan memberikan sebuah map untuk Henry. Map ini berisi surat perjanjian perdamaian dan Henry akan dibayar $300.000. Jack juga akan dibebaskan dengan alasan hukuman yang salah. 300,000. For wrongful conviction, which this isn't. This is kidnapping. Namun apa yang mereka lakukan secara hukum adalah penculikan. Teresa berpikir ini adalah ide terbaik karena Jack akan bebas dan juga mendapatkan uang. Namun Henry masih menolak dan ingin dipertemukan dengan Jack. Henry dan Jack akhirnya bisa berbicara walau dengan telepon. Jack terlihat tidak terbiasa dengan teknologi, bahkan ia tidak tahu kalau ia seharusnya berbicara menggunakan telepon. Henry bertanya siapa nama Jack, namun ia masih tidak menjawabnya. If you got no name, you got no charge, no crime, no story. Henry tidak mempermasalahkan ini, namun ia ingin Jack untuk tidak memberikan namanya pada siapapun. Namun anehnya, Jack bertanya berapa usia Henry sekarang. Henry menjawab 39. Do you hear it now? Jack juga bertanya apakah Henry sudah bisa mendengarnya sekarang. Henry tidak mengerti maksud pertanyaan ini dan di saat yang sama waktu bicara mereka habis. Di tempat lain, Molly sudah sampai di rumah dan rumahnya kembali berantakan. Molly mendengar suara di lantai atas sehingga ia menjadi waspada. Di semua ruangan di lantai atas, Molly tidak menemukan siapapun. Namun saat ia pergi, di belakangnya ia bisa melihat seseorang dengan perban di wajahnya. Molly sangat ketakutan, namun apa yang ia lihat segera menghilang. Keesokan harinya, Reeves pergi menemui Jack. Reeves sudah mendengar kalau Henry menolak tawaran perdamaian dari Teresa sehingga ia ke sini untuk mengancam Jack.
Reeves berkata kalau ia memiliki orang dalam di pengadilan. Ditambah setengah dari keluarga di Castle Rock bekerja untuk penjara sehingga menjadikan penjara sebagai musuh bukanlah langkah yang baik. Namun Jack tidak takut. Jack berdiri dan membuat Reeves sangat ketakutan padahal ia tidak melakukan apapun dan hanya ingin menutup pintu selnya. Sekarang Reeves merasa kalau justru ialah yang salah yang telah menjadikan Jack sebagai musuhnya. Di tempat lain, Henry dan Alan pergi ke makam ayah Henry di pemakaman yang dipindahkan. Henry ke sini untuk memindahkan makam ayahnya ke tempat yang lebih baik. Henry juga menjelaskan kalau ia berniat pulang ke Houston dan akan membawa ibunya dengannya. Henry ingin memasukkan ibunya di sebuah panti jompo di Houston. Tentu Alan melarangnya karena Henry menganggap ibunya sebagai beban sementara ibunya ingin tetap di sini karena Castle Rock adalah rumahnya. Apalagi di sini Alan bisa merawat ibu Henry karena Alan mencintainya. Sementara itu, Dennis menemui Jack yang dipindahkan di ruangan lain. Dennis berjanji kalau ia akan membebaskan Jack dari penjara ini. Dennis ingin melakukan fist bump dengan Jack. Jack tidak mengerti apa yang Dennis inginkan, namun saat Dennis menyentuhnya, Dennis bisa merasakan ada yang aneh pada dirinya. Di tempat lain, Henry mencari informasi dari koran di tahun ia menghilang. Dari salah satu artikel, Henry melihat orang bernama Desjardins yang membantah terlibat di kasus menghilangnya Henry 27 tahun yang lalu. Henry pulang dan bertanya apakah ibunya mengingat Vince Desjardins. Ibunya hanya mengingatnya sebagai seorang pria yang aneh. Dari berita, Vince dipenjara dan dibebaskan kurang dari sebulan sebelum Henry menghilang. Well, I may be old, but I'm not stupid, Henry Diva. This is my home. I'll leave it in a box. Namun ternyata ibu Henry sudah tahu dari Alan kalau Henry ingin membuangnya di panti jompo di Texas. Ibu Henry tidak ingin pergi dan ingin di sini selamanya. Kemudian Henry pergi ke rumah Vince yang terisolasi di tengah hutan. Ia mengetuk pintu namun tidak ada yang menjawabnya. Henry memutuskan memasuki rumah dari pintu belakang yang terbuka. Tempat ini hancur dengan piano yang jatuh dari lantai 2 namun di sana ia tidak menemukan siapapun. Di halaman belakang, ia melihat sebuah kandang. Ia tidak bisa melihat ada apa di sana sehingga ia menghancurkan kunci pintu kandang ini. Yang ia temukan hanyalah sebuah mangkok dengan makanan. Di saat yang sama, seseorang melihat-lihat mobilnya. Pria ini bernama Joseph dan ia adalah adik dari Vince yang sudah tidak tinggal di sini. Joseph menjelaskan kalau Vince dimasukkan ke penjara karena penipuan asuransi kecelakaan dengan memotong jarinya. Ini bukan yang Henry ingin ketahui. Ia menjelaskan kalau di tahun 1991 ia menghilang. It's you, the diva. Joseph menyadari kalau ia adalah Henry. Ternyata Joseph menyimpan berkas polisi Henry saat ia menghilang. Henry bingung kenapa Joseph memiliki berkas ini. Henry pernah bertanya pada polisi namun mereka bilang hancur karena kebocoran pipa air. Namun ternyata saat berkas ini dibuang, Joseph memungutnya karena ia tidak ingin sejarah hilang. Di tempat lain, Molly mengantar pasangan suami istri yang akan membeli rumah bekas lesi. Di sana ada abu kremasi lesi sehingga Molly menyembunyikannya di dalam lemari es. Namun mereka menemukannya sehingga Molly terpaksa menjelaskan kalau pemilik rumah ini meninggal karena bunuh diri. Karena hal buruk yang sering terjadi di sini, properti di Castle Rock lebih murah daripada di kota sekitarnya. Sementara itu, Henry menemui Alan dan memberitahu kalau Joseph memiliki berkasnya saat ia hilang. Dari file itu, Alan menjelaskan kalau Alan yang memeriksa rumah Vince namun tidak menemukan ada yang aneh. Sementara Henry berpikir kalau yang menculiknya adalah Vince dan memasukkannya ke dalam kandang di belakang rumahnya. Hingga sekarang Henry tidak mengingat apapun hingga Alan menemukannya di tengah danau. Alan menjelaskan kalau setelah ayahnya terjatuh dari tebing di hari Henry menghilang, ayahnya masih belum meninggal. All capital letters. Henry did it. Di hari sebelum ia meninggal, alat bantu pernafasan di lehernya terputus. Namun sebelum ia mati, ia menulis kalau Henry lah yang melakukannya. Tentu Henry membantahnya. Namun Alan menjelaskan agar Henry tidak dituntut atau dipenjara, ia melenyapkan barang bukti karena tidak ingin ibu Henry sedih. Kemudian Henry pergi menemui Molly. Henry kini berpikir kalau mungkin ia yang memang membunuh ayahnya walau ia tidak mengingatnya. Maybe I did it.
Keesokan harinya, Henry menelepon Dennis namun ia tidak mengangkatnya. Dengan voicemail, Henry memberitahu Dennis kalau ia merubah rencananya dan pilihan terbaik adalah dengan menerima tawaran dari Teresa. Sehingga Jack bisa bebas dan mendapatkan ganti rugi sebesar $300.000. Dennis tidak puas dengan ketidakadilan yang terjadi di penjara ini. Dennis yang juga sudah menyentuh Jack sehingga ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Dennis mulai menembaki penjaga di penjara dan membuat kekacauan. Henry juga ada di sana dan melihat Dennis menembak penjaga lain. Sebuah flashbang menyala dan membuat telinga Henry berdengung dan Dennis ditembak tepat di depan Henry. 5 hari setelah pembantaian Dennis, terjadi kebakaran hutan di Castle Rock. Henry juga dipanggil ke gereja karena mayat ayahnya meledak di dalam peti mati karena mayat ayah Henry direncanakan untuk dikubur di tempat lain. Hal seperti ini normal terjadi untuk mayat baru dan bukan yang sudah meninggal puluhan tahun yang lalu. Selain itu, setelah mendengar flashbang, telinga kanan Henry terus mendengar suara dengungan. Keesokan harinya, akhirnya secara resmi Jack dibebaskan dari penjara dan Henry menjemputnya. Henry ingin menjabat tangan Jack dan bertanya siapa namanya. Namun Jack tidak ingin menyentuhnya dan memberitahu namanya. Pertama, Henry membawa Jack ke rumah sakit untuk diperiksa apakah ada yang bermasalah dengannya. Dari otak Jack tidak ditemukan kesalahan apapun. Sepertinya ini adalah amnesia yang sepenuhnya berasal dari emosional. Cara terbaik mengobatinya adalah untuk mengembalikannya ke rumahnya dan ingatan itu bisa kembali seketika. Namun masalahnya, Henry tidak tahu Jack tinggal di mana, bahkan namanya pun tidak tahu. Namun Molly ingin membantu dan membiarkan Jack tinggal di kantornya untuk sementara waktu. Di malam hari, karena gabut Jack berjalan-jalan keluar. Dari salah satu rumah ada sebuah keluarga yang sedang merayakan ulang tahun. Jack memasuki rumah dan tiba-tiba keluarga yang manis ini menjadi agresif dan saling berkelahi padahal Jack hanya melihat. Keesokan harinya, Jackie pergi ke kantor tempatnya bekerja namun ia bingung kenapa ada kasur di sana. Di saat yang sama, Jack muncul. Di tempat lain, akan diadakan perayaan sebuah jembatan yang akan dinamai nama Alan yang merupakan mantan sheriff kota. Tiba-tiba sebuah anjing menggonggong ke arah ibu Henry. Tanpa disadari, tiba-tiba ibu Henry berdiri di pinggir jembatan dan melompat namun dengan cepat Henry menyelamatkannya. Mereka membawa Henry dan ibunya ke rumah sakit. Alan menjelaskan setelah ayah Henry meninggal, ia ingin melamar ibu Henry namun ia menolaknya karena ini akan membingungkan Henry. Kemudian mereka menemui ibu Henry yang tersadar. Saat ditanya kenapa ia melompat, ia juga tidak mengerti kenapa ia melakukan itu. Sepertinya kondisi ibunya memburuk sehingga Henry menelepon mantan istrinya untuk mengirim anaknya ke Castle Rock untuk menemui neneknya selagi bisa. Di malam hari, Molly menemui Henry di rumah. Molly menjelaskan Jack merasa ada yang salah dengannya. Setiap orang memiliki masalahnya masing-masing sehingga saat Molly di dekat mereka, ia bisa merasakannya. Namun saat di dekat Jack, yang ia rasakan adalah derita semua orang di Castle Rock secara bersamaan. Tentu Henry tidak mempercayainya. Molly berkata kalau ia tahu telinga kanan Henry berdengung. Henry juga merasa bersalah atas klien yang tidak bisa ia selamatkan. Mendengar ini membuat Henry sedikit mempercayai Molly. Kini Henry memutuskan untuk membiarkan Jack tidur di gudang di halaman belakang rumahnya. Walau terlihat tidak nyaman, namun tempat ini lebih baik daripada tidur di jalanan. Saat tengah malam, Jack berjalan-jalan sendirian di hutan. Di saat yang sama, ia bertemu dengan Alan. 27 tahun yang lalu, Alan menghentikan Leslie yang mengebut dengan mobilnya. Saat membuka bagasi, ia melihat Jack yang ditangkap Leslie. Namun Leslie berkata kalau yang ia tangkap adalah iblis dan Alan mempercayainya. Now I'm an old man, and you haven't aged one goddamn day. 27 tahun berlalu dan kini Alan sudah tua sementara Jack tidak menua sedikit pun sehingga Alan yakin kalau Jack bukan manusia. Alan ingin membunuh Jack namun Jack berkata kalau ia bisa menyelamatkan ibu Henry. Keesokan harinya, pemindahan pemakaman ayah Henry dilakukan namun yang datang hanya pendeta dan Henry. Namun di kejauhan ia melihat dua orang yang sepertinya juga mengunjungi pemakaman ayahnya. Di tempat lain, Alan berkata kalau yang diinginkan Jack sudah dijual di tempat rongsokan.
Jack menjawab kalau untuk menyelamatkan Ibu Henry, ia butuh itu sehingga Alan harus mencarinya. Kemudian, Alan mengantar Ibu Henry ke dokter saraf terlebih dahulu. Setelah mengantarnya, mereka kembali pulang, barulah Alan pergi ke tempat rongsok. Sementara itu, Henry menunggu anaknya yang akan datang dengan bis. Anak Henry adalah remaja pria bernama Wendell yang tinggal bersama mantan istrinya. Henry membawa Wendell ke rumah dan bertemu dengan neneknya. Saat akan memasak, Ibu Henry melihat Jack yang memakai sebuah jas. Ibu Henry bersumpah kalau ia menguburkan suaminya dengan jas yang sama persis. Kemudian Henry mengejar Jack ke gudang dan menemukan Jack sedang menonton rekaman video yang ayahnya sering buat saat Henry masih kecil. Kemudian Henry membawa Jack pergi dari rumahnya ke rumah sakit jiwa. Henry ingin Jack tinggal di sini sampai ingatannya kembali. Tiba-tiba seekor burung gagak jatuh dan mati seketika dan Henry berpikir kalau ini adalah pertanda buruk. Namun Jack tetap Henry biarkan tinggal di rumah sakit jiwa ini. Keesokan harinya, setelah melihat rekaman video yang dibuat sebelum ia menghilang, perlahan Henry mulai mengingat sesuatu. Henry pergi menemui Molly dan bertanya apakah ia pernah melihatnya dengan ayahnya pergi ke hutan di tengah malam. Molly mengakui pernah melihatnya beberapa kali. Henry tak habis pikir kenapa ayahnya membawanya ke hutan di tengah malam dan kenapa ia tidak bisa mengingat apapun. You hated him, Henry. Molly berkata kalau Henry membenci ayahnya. Di malam saat Henry menghilang di hutan, Molly bisa merasakan apa yang Henry rasakan. Yang dirasakan Henry adalah takut kemudian lega. I pulled out the tube. He was looking right at me when he died. Ia juga menjelaskan itulah alasan kenapa Molly ke kamar ayahnya. Molly tidak mengerti apa yang terjadi padanya, namun ternyata orang yang membunuh ayah Henry adalah Molly dengan sengaja menyabut alat bantu pernafasannya. Molly melakukan ini karena pengaruh rasa benci Henry pada ayahnya. Awalnya Molly berpikir ini mimpi, namun tentunya bukan. Henry berpikir ini gila dan tidak mempercayai Molly. Di tempat lain, Alan sudah sampai di tempat rongsok. Ternyata yang ia cari adalah mobil yang digunakan Leslie bunuh diri. Mobil ini sudah dibeli orang lain dan ingin membelinya walau harus mengancam pemilik mobil ini. Sementara itu, Henry pergi ke hutan berbekal kamera untuk mengikuti kemana ayahnya biasa membawanya. Namun baterai kameranya mati sehingga Henry masih belum tahu kemana ayahnya biasa membawanya dan malah tersesat hingga malam hari. Di sana ia menemukan seorang pria di depan api unggun. Hey, it's okay. It's okay. Mereka adalah orang yang Henry lihat di pemakaman ayahnya. Pria muda ini bernama Willie, sementara pria kulit hitam ini bernama Odin yang tidak bisa mendengar. Odin mengenali Henry karena ternyata ia adalah teman lama ayah Henry. Odin berkata kalau tempat inilah di mana ayah Henry sering membawanya. Mereka ke sini untuk mendengar. Henry bingung mereka ingin mendengar apa. Odin menjawab ayah Henry biasa menyebutnya sebagai suara Tuhan. Beberapa tidak bisa mendengarnya dan beberapa yang beruntung bisa mendengarnya dan ayah Henry adalah salah satu yang bisa mendengarnya. Namun Odin memandang suara ini dari sudut pandang ilmiah. Secara sederhana, Odin berpikir kalau ini adalah turbulansi nano dari dimensi yang berbeda. Bagi beberapa orang, suara ini seperti suara dengungan di mana Henry belakangan ini sering dengar dari telinga kanannya. Odin tahu kalau Henry sering mengalami itu. Ayah Henry mencoba membuat alat untuk mendengar suara ini, namun ia tidak berhasil membangunnya. Namun Odin berhasil membuatnya dan menawarkan Henry apa ia mau mencobanya. Henry memasuki sebuah ruangan kedap suara dan yang tersisa adalah suara Tuhan. Apa yang akan Henry dengar di ruangan ini adalah sebuah kebenaran. Henry memasuki ruangan itu dan Odin menguncinya di sana. Di dalam ruangan itu, Henry terus mendengar suara dengungan yang membuat kepalanya pusing. Ia mendengar penglihatan dari masa lalu atau mungkin masa depan. Sementara itu, Alan sudah pulang dan terkejut saat melihat Jack berdiri di luar dengan tangan yang dipenuhi darah. Dengan cepat, Alan mencari ibu Henry di dalam rumah namun tidak bisa menemukan siapapun.
Saat memeriksa ke gudang, Ibu Henry yang mengalami paranoid menembak orang yang masuk tanpa menyadari orang yang ia tembak adalah Alan. Flashback ke beberapa hari yang lalu. Pasangan bernama Gordon dan istrinya Lilith adalah orang yang lihat-lihat rumah Lacey sebelumnya dan mereka memutuskan untuk membelinya. Mereka memiliki banyak benda, bahkan benda aneh seperti manekin. Mereka berencana membuat wisata horor di Castle Rock yang memang memiliki banyak cerita seram dengan bentuk penginapan. Saat Lilith memeriksa ruang basement, ia menemukan banyak lukisan Jack yang dibuat Lacey yang menunjukkan obsesi Lacey pada Jack. Keesokan harinya, mereka memiliki pelanggan pertama yang akan menginap di rumah ini. Bagian dari wisata horor ini adalah di mana Gordon akan menceritakan cerita horor tentang apa yang terjadi di Castle Rock. Namun ternyata pelanggan ini tidak peduli karena mereka hanya mencari tempat yang jauh dari kebisingan kota. Saat malam, pelanggan ini berhubungan badan dengan keras sementara Gordon belum tidur dan mendengar mereka. Lilith terbangun karena suara keras. Ia memeriksa kamar sebelahnya dan menemukan Gordon baru saja membunuh pasangan yang menginap di sini. Gordon bingung kenapa ia melakukan ini, namun Lilith berpikir cepat kalau mereka harus menyembunyikan semua ini. Di tempat lain, Molly terbangun karena ia bisa merasakan apa yang Henry sedang rasakan. Ia bisa tahu dengan persis di mana Henry sekarang berada sehingga ia berhasil mengeluarkan Henry dari tempatnya sekarang berada. Namun Molly tidak melihat Willy atau Odin di sana. Namun tanpa mereka sadari, kita bisa melihat mayat Odin dengan obeng di matanya namun tidak bisa menemukan Willy. Molly mengantar Henry pulang. Saat di sana, ia tidak menemukan siapapun kecuali Jack. Di saat yang sama, Wendell juga baru kembali. Jack mengajak Henry ke gudang dan ia menunjukkan mayat Alan yang tanpa sengaja dibunuh Ibu Henry. Perut Jack juga terluka karena Ibu Henry, namun Mimin gak tunjukin karena gak terlalu penting. Jack menyarankan Henry untuk menyembunyikan mayat Alan untuk melindungi Ibu Henry. Do you hear it? Jack juga bertanya apakah kini Henry bisa mendengarnya dan Jack tahu kalau Henry sudah bisa mendengar suara Tuhan. Henry bertanya siapa Jack dan kenapa ia memintanya saat ia ditemukan di penjara. Jack menjawab ia sudah menunggu Henry selama 27 tahun. Di saat yang sama, polisi datang karena dipanggil Wendell. Jack melarikan diri ke hutan sementara Henry menghadapi polisi. Di tempat lain, Gordon dan Lilith memutilasi mayat korban pembunuhan Gordon agar mudah dipindahkan. Setelah dimasukkan ke kantong plastik dan disimpan di mobil untuk dibuang, di saat yang sama Jackie datang. Ia kesini untuk mengajak bekerja sama karena ia juga bekerja sebagai supir taksi. Tentu Gordon dan Lilith tidak suka Jackie berada di sini terlalu lama sehingga ia ingin Jackie segera pergi. Saat di luar, Jackie melihat kantong mayat di mobil Gordon namun ia memilih tidak memeriksa lebih jauh. Sementara itu, Henry bertanya kenapa ibunya menembak Alan. Tentu ibunya membantahnya karena ia pikir yang ia bunuh adalah ayah Henry karena masa lalu mereka. Dengan kekacauan ini, Henry ingin Wendell segera pulang ke Boston karena takut tidak bisa melindunginya. Wendell akan pulang sendirian sementara Henry harus mengurus beberapa masalah terlebih dahulu. Namun sebelum bis pergi, seekor burung gagak menabrak kaca mobil hingga mati. Di saat yang sama, Wendell mendengar suara dengungan keras yang membuat kepalanya sakit. Di malam hari, Henry yang masih penasaran dengan Jack berpikir mungkin jawaban yang ia cari ada di basement rumah Lacey yang sudah dibeli Gordon. Ia pergi ke sana namun tidak ada siapapun di sana sehingga Henry membobol pintu samping yang menuju ke ruang bawah tanah. Dari sana, Henry bisa ke lantai atas dan di suatu ruangan Henry melihat banyak lukisan Jack yang dipajang. Setiap lukisan itu diberi tanggal dengan lukisan terlama yang dibuat di tahun 1991. Tahun yang sama saat Henry menghilang selama 11 hari. Di saat yang sama, Gordon memergoki Henry. Oh, fuck! Henry panik dan mencoba pergi, namun tiba-tiba Lilith menusuknya dari belakang. Mereka berencana membunuh Henry, namun Henry berhasil menghindar dan membuat Lilith menusuk lehernya sendiri.
Ia mencoba melarikan diri, namun Gordon berhasil mengejarnya dan mencoba membunuhnya. Saat terdesak, ternyata Jackie masih ada di sana dan memukul kepala Gordon dengan kapak. Jackie memanggil polisi dan tentunya Henry dalam masalah karena ia adalah tersangka utama. Sementara itu, Wendell memutuskan untuk kembali ke Castle Rock tanpa memberitahu ayahnya. Sementara Molly pergi ke rumah Henry, namun yang ia temukan adalah Jack. Jack meminta pertolongan Molly. Jack menunjuk ke arah hutan dan memberitahu kalau di sanalah tempat Molly mati. Flashback sejenak ke masa ayah Henry. Ayah Henry selalu berpikir kalau Castle Rock terkutuk. Hal buruk selalu terjadi seperti helikopter yang jatuh dan bis sekolah yang ditabrak kereta api. Namun tak hanya hal buruk yang terjadi di sini, karena keajaiban juga bisa terjadi. Diawali saat ayah Henry masih bayi, ibunya mencoba membunuhnya dengan mencekiknya dengan hanger. Namun tak lama kemudian ia kembali hidup. Ayah Henry yang menganggap ini sebagai mukjizat sehingga ia mengabdikan kehidupannya untuk Tuhan dan menjadi pendeta. Sama seperti Leslie, ayah Henry ingin memperbaiki kota ini namun tidak ada apapun yang bisa ia lakukan. Hingga suatu saat ia mendengar suara Tuhan yang memerintahkannya untuk membuat kurungan. Persis seperti apa yang Leslie lakukan pada Jack. Ini bukanlah timeline yang kita lihat sebelumnya. Ini adalah dimensi yang berbeda di mana Jack hidup dengan normal. Ternyata nama asli Jack adalah Henry Deaver. Sama persis dengan Henry. Henry ditelepon seseorang yang memberitahu kalau ayahnya meninggal. Walau nama asli Jack adalah Henry, namun agar tidak pusing kita akan tetap memanggilnya Jack. Jack pulang ke Castle Rock yang merupakan tempat yang sama persis dengan di dimensi Henry. Di dimensi ini, Jack adalah Henry dengan orang tua yang sama persis. Namun berbeda dengan Henry, ayah Henry meninggal di saat Henry berusia 11 tahun. Sementara ayah Jack meninggal saat ia berusia 30 tahunan. Di dimensi ini, ayah Jack mati sendirian karena ibunya bercerai dan pergi bersama Alan. Sementara di timeline Henry, ibunya menolak Alan karena takut Henry bingung. Di dimensi ini, Molly juga tetangga dan teman masa kecil Jack, namun Molly di sini sukses dan bahagia. Di malam hari saat Jack di rumah, listrik rumah ayahnya mati sehingga ia pergi ke ruang bawah tanah untuk mencari saklar. Namun yang ia temukan adalah Henry kecil yang sedang dikurung. Tentu Jack memanggil polisi, namun di dimensi ini Dennis adalah seorang polisi dan bukan penjaga penjara. Di dimensi Henry, Jack dikurung di penjara Leslie selama 27 tahun. Sementara di dimensi Jack, justru Henry yang dikurung ayah Jack di basement selama 27 tahun. Henry kecil mendengar suara yang memanggilnya ke hutan. Ia mencoba melarikan diri namun polisi berhasil menangkapnya. Keesokan harinya, Jack masih di rumah ayahnya. Di gudang ia menemukan banyak kaset rekaman. Ini adalah persamaan dengan ayah Henry yang sering merekam dengan video sementara ayah Jack dengan rekaman suara. Sebagai informasi, ayah Jack dan Henry adalah orang yang sama. Dari rekaman suara itu menjelaskan kejadian buruk yang terjadi di Castle Rock dari tahun ke tahun. Ayah Jack mendengar suara Tuhan di hutan dan Jack pergi memeriksa ke hutan. Ia menemukan sebuah kotak yang mirip dengan alat yang dibuat Odin di dimensi Henry untuk mendengar suara Tuhan dengan jelas. Artinya di timeline ini ayah Jack berhasil membuatnya. Di tahun 1991, di tahun Henry menghilang selama 11 hari, suara Tuhan memberitahu di mana ayah Jack bisa menemukan Henry dan menangkapnya. Henry berkata kalau ia adalah anaknya dan ia bisa membuktikannya dengan tahu apa yang ia lalui di timelinenya walau tentunya Henry diadopsi. Ditambah, Henry juga bisa mendengar suara Tuhan. Namun ayah Jack berpikir kalau Henry penipu dan adalah iblis sehingga ayah Jack mengurung Henry. Dan sejak saat itu tidak ada kejadian buruk di Castle Rock. Jack menceritakan ini pada Molly. Namun yang membuat Molly bingung adalah tentang kecelakaan helikopter dan tabrakan kereta dengan bis sekolah terjadi 30 tahun yang lalu. Jika sejak saat itu Henry sudah dikurung, seharusnya ia sekarang sudah dewasa dan bukan seorang anak berusia 11 tahun. Hal ini sama persis dengan Jack yang dikurung selama 27 tahun namun tidak bertambah tua sedikit pun. Terjadi kebakaran besar di rumah sakit tempat Henry kecil dirawat yang membunuh banyak orang. Baru sehari Henry terbebas dan hal buruk seperti ini terjadi di Castle Rock. Kemudian Jack dan Molly ingin berbicara dengan Henry. Henry,
Matthew. Deaver. Molly bertanya siapa namanya dan tentu Henry menjawab Henry sehingga Jack bingung karena itu adalah namanya. Tiba-tiba Henry mendengar suara dengungan yang membuat kepalanya pusing. Ia berkata kalau ia harus pergi ke hutan sekarang juga. Saat Molly menyentuh tangan Henry, ia bisa melihat apa yang terjadi pada Henry di dimensinya. Molly berpikir mereka harus membantu Henry ke hutan. Molly berhasil meyakinkan polisi untuk membawa Henry ke rumahnya. Dennis akan mengikuti dan berjaga di luar rumah Molly. Saat ada kereta, Molly pergi sehingga Dennis tidak bisa mengejarnya. Molly berhenti dan Henry berlari ke hutan dan Molly dan Jack mengejarnya. Tiba-tiba Henry berhenti karena ia sedang melihat dimensi yang berbeda. Ia melihat seorang perempuan dengan pisau yang dipenuhi darah di depannya. Saat Molly menyentuhnya, ia bisa melihat apa yang Henry lihat. Saat perempuan ini pergi, Henry dan Molly mengejarnya. Dennis sudah sampai dan menembakkan tembakan peringatan ke langit, namun mereka tidak berhenti. Namun entah kenapa peluru yang ditembak Dennis bisa mengenai perut Molly dan membunuhnya. Seperti perkataan Jack sebelumnya kalau Molly mati di hutan. Namun ternyata Molly di dimensinya. Tiba-tiba Henry bisa melihat banyak kejadian buruk yang terjadi di hutan ini. Di langit ia bisa melihat banyak burung berterbangan dengan cahaya di langit. Dan tiba-tiba ia berpindah tempat di timeline Henry di hutan yang dipenuhi salju di tahun 1991. Dari atas tebing ia bisa melihat momen Alan menemukan Henry di tengah danau. Artinya saat Henry menghilang selama 11 hari di tahun 1991, sebenarnya entah bagaimana ia pindah dimensi ke dimensi Jack dan dikurung selama 27 tahun sebelum akhirnya bisa kembali bersama Jack. Kemudian Lacey menemukan Jack dan mengurungnya di penjara selama 27 tahun juga. Flashback ke masa kecil Henry. Seringkali di tengah malam ayah Henry membawanya ke hutan karena ingin Henry juga mendengar suara Tuhan. Ayah Henry tahu kalau istrinya menyukai Alan sehingga ia berencana menghukumnya dengan membunuhnya. Henry melarikan diri dan berjalan di tepi hutan dan membuat jejak kaki seolah ia melompat. Saat ayahnya memeriksanya, Henry mendorong ayahnya hingga jatuh dari tebing. Namun setelah itu, ia mendengar suara Tuhan yang membawanya ke dimensi Jack. Kembali ke masa sekarang, Molly bingung kenapa Jack memberitahu semua ini. Jack menjawab ia ingin Molly meyakinkan Henry untuk pergi ke hutan bersamanya. Jack berpikir suara yang Henry bisa dengar adalah pertanda kalau portal di hutan terbuka dan ia ingin pulang. Keesokan harinya, Molly menemui Henry dan ia kebingungan. Molly menjelaskan hal buruk selalu terjadi kemanapun Jack pergi. Sehingga Molly ingin Henry membantu Jack kembali ke dimensinya agar Castle Rock bisa damai. Tak lama kemudian Henry dipanggil ke kantor polisi karena polisi menemukan Wendell. Wendell berkata kalau ia mendengar suara yang mengarahkannya ke hutan. Di tempat lain, Teresa ke rumah Molly untuk mencari Jack. Kini Teresa setuju dengan Lacey kalau Jack memang iblis dan harus dipenjara. Namun karena Jack tidak ada di sini, Teresa akan pergi namun ia meninggal karena ditabrak bis. Kemudian Molly menemui Henry dan bingung sebenarnya apa Jack ini. Henry meminta Molly membawa Wendell ke Boston dan Molly harus pergi dari Castle Rock dan memulai dari awal. Henry dimasukkan ke penjara sementara karena membunuh Gordon dan Lilith. Tak lama kemudian, kepolisian juga menangkap Jack dan memasukkannya ke sel yang sama dengan Henry. Jack mencoba meyakinkan Henry selama ia di sini hal buruk akan selalu terjadi di Castle Rock sehingga Henry harus membantunya pulang ke dimensinya. Namun Henry tidak mempercayainya. Tak lama kemudian, Henry dimasukkan ke sel yang sama dengan Jack karena beberapa napi yang melarikan diri akan dimasukkan ke sel Henry. Awalnya mereka menghina Jack, namun Jack hanya melihat mereka. Tak lama kemudian mereka saling berkelahi hingga terjadi kekacauan bahkan kunci sel Henry terlempar. Hal ini membuat Henry dan Jack bisa keluar dari sel. Terlihat polisi dan napi yang ada di sini dibantai karena Jack masih ada di sini. Jack tidak pernah menginginkan ini terjadi dan karena itulah Henry harus membantunya pulang.
Henry masih menolaknya sehingga Jack terpaksa mengancam Henry untuk membawanya ke hutan di mana suara Tuhan membawanya. Namun Henry melawan dan berhasil merebut pistol Jack. Untuk sesaat, Henry melihat Jack dengan wajah yang menyeramkan. Setahun kemudian, ada dua cara agar membuat Castle Rock menjadi damai. Pertama adalah dengan mengembalikan Jack ke dimensinya, namun Henry tidak tahu bagaimana caranya. Atau yang kedua adalah dengan melakukan apa yang Leslie lakukan, yaitu dengan kembali mengurung Jack di penjara. Dan cara kedualah yang dipilih Henry. Setiap harinya, Henry pergi ke penjara yang sudah ditutup ini untuk memberi makan Jack. Henry masih tidak tahu apakah Jack memang iblis atau bukan. Namun dengan cara ini setidaknya Castle Rock bisa aman dan dengan begitu series ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Tema di series ini adalah sebuah kota terkutuk di mana hal buruk selalu terjadi. Namun Castle Rock masih sebuah misteri karena banyak hal yang tidak terjawab. Untuk tema, Mimin kasih rating 9/10. Yang kedua adalah PES. PES series ini sangat lambat ditambah dengan banyaknya psikologis horor yang membingungkan manakah kenyataan atau bukan. Cukup boring ditonton apalagi setelah Jack keluar dari penjara. Jadi untuk PES, Mimin kasih rating 7/10. Yang ketiga adalah plot twist. Plot twist di series ini sebenarnya masih ambigu. Awalnya kita pikir kalau Jack adalah iblis namun ternyata berasal dari dimensi yang berbeda. Namun di akhir episode kita melihat kalau seolah Jack memang iblis. Jadi hingga akhir kita tidak tahu apakah Jack memang iblis atau bukan, tapi yang pasti ia kembali dikurung. Jadi untuk plot twist, Mimin kasih rating 8/10. Yang keempat adalah ending. Ending di series ini Mimin suka karena Henry tidak naif. Ia rela berkorban dengan mengurung Jack kembali di kurungan. Cara ini adalah cara termudah agar Castle Rock bisa damai. Jadi untuk ending, Mimin kasih rating 8/10. Yang kelima adalah entertainment value. Series ini 10 episode dengan pace yang lambat. Twistnya bagus walau masih ambigu. Series ini memiliki lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Jadi untuk entertainment value, Mimin kasih rating 7/10. Jadi overall rating Castle Rock season pertama adalah 7,8. Apa kalian setuju dengan rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di series berikutnya.